Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lupai. Gue udah lama nggak konten YouTube lagi, udah hampir 2 bulan lebih. Gue nggak upload video karena memang sedang sibuk kerja dan juga sambil pelan-pelan nyari narasumber kisah nyata. Memang ada beberapa cerita selama 2 bulan lebih ini yang gue nggak upload konten. Memang gue cari-cari narasumber gitu kan untuk bahan cerita gue di konten YouTube. Akhirnya gue ketemu cerita yang epic banget lah menurut gua, memang tentang perjalanan hidup sepasang suami istri yang mana dia selama 2 tahun itu diganggu oleh makhluk halus. Bagaimana ceritanya? Tonton terus channel ini. Kejadiannya waktu itu pada tahun 2021, di mana sepasang suami istri ini baru melangsungkan pernikahan. Sebut saja Ika dan Kiki, yang memang sepasang suami istri ini nggak mau disebut nama aslinya karena katanya mengingat masa lalu mereka yang kelam. Sebenarnya belum terlalu lama ya, baru sekitaran 4 tahun lah ya, berarti tahun 2021 gitu. Tapi menurut mereka itu masa lalu gitu kan, makanya mereka nggak mau mengingat-ingat hal itu gitu. Kejadian itu waktu itu dimana si istri ini, si Ika ini, dia itu bekerja sebagai arsitek di salah satu kontraktor di swasta, dan juga suaminya bekerja sebagai IT di salah satu perusahaan lah di Jakarta juga. Itu ya, memang mereka ini baru menikah, mereka tinggal di salah satu apartemen yang ternama lah di Jakarta itu. Nah, dimana si Ika ini memang bekerja selalu berangkat pagi dan suaminya ini berangkat siang. Si Ika ini sebagai arsitek memang banyak disukai oleh teman-teman kerjanya karena memang dia bekerja sebagai arsitek yang sangat pintar. Tiba-tiba suatu hari Ika ini jatuh sakit. Dia sakit beberapa hari lah, panas, demam gitu kan. Nah, akhirnya suaminya membawa si Ika ini ke rumah sakit. Hasil pengecekan dari rumah sakit itu ya paling cuma masuk angin biasa gitu, karena di hasil diagnosa tuh nggak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya suaminya itu bawa pulang lah, dia balik ke apartemen gitu. Cuma selama sakitnya Ika ini, dia itu sering mengigau, kayak didatangi makhluk-makhluk halus lah dia gitu. Cuma suaminya ini udah kayak sadar, sepertinya istrinya kayak sedang dikerjain orang. Memang suaminya Ika ini tahu lah hal-hal gaib seperti itu gitu kan. Memang dia nggak bisa, cuma hanya mengetahui gitu. Nah, lama-lama si Ika ini sakit hampir 2 minggu. Akhirnya si Kiki ini suaminya itu berinisiatif lah membawa si Ika ini ke orang pinter gitu, daerah Jawa Barat. Nah, hasil bawa ke sana itu tuh ustadznya itu memberitahukan bahwa memang si Ika ini dia itu banyak yang nggak suka nyata di tempat kerjaannya. Nah, memang si Ika ini sedang menangani proyek besar lah itu, makanya banyak yang nggak sukai itu. Dimana si Ika ini katanya waktu jalan ke proyek dia menginjak sesuatu yang ditanam oleh teman kerjanya katanya. Mendengar perkataan Ustadz itu, suaminya itu kayak sedikit percaya dan sedikit juga enggak gitu kan, dengan yang dibeberkan ceritanya dari Ustadz itu, bahwa memang si Ika ini kayak kena guna-guna lah, diteluh mungkin ya, karena nginjak sesuatu yang ditanam oleh teman kerjanya. Ya udah, akhirnya selesai dari rumah Ustadz itu jalan pulanglah mereka. Memang di malam itu tuh si Ika itu tidur enak, dia nggak mengalami mimpi-mimpi aneh katanya, nggak mengalami mimpi-mimpi didatangi hewan-hewan buas gitu, dilihat ular atau melihat apa yang memang yang nggak dilihat orang biasa gitu kan. Di malam itu, keesokan paginya si Ika tuh bangun merasa sehat dan ngomong ke suaminya bahwa udah bisa kerja gitu kan, udah mau balik ke proyek. Suaminya nahan, katanya belum, tunggu sehari lagi biar sembuh total gitu ya. Cuma si Ika maksa, udah anterin aja
mau ke proyek, mau ngontrol katanya, lihat pekerjaannya karena ada yang diupdate katanya gambarnya. Ya udah, mendengar hal itu suaminya pun nurut aja, ya udah dianterin lah si Ika ini ke tempat proyeknya. Suaminya pun ikut turun gitu melihat keadaan proyek itu. Ya dia lihat mungkin biasa aja. Setelah nganter istrinya, ya si Kiki ini baliklah ke apartemennya untuk beres-beres buat berangkat kerja. Gak lama suaminya mau berangkat kerja, udah masuk ke dalam mobil, tiba-tiba istrinya nelpon. Itu katanya minta dijemput. Kepalanya pusing dan mual-mual katanya. Ya udah, akhirnya si Kiki nggak jadi kerja tuh. Jemputlah istrinya si Ika tempat proyeknya. Itu sesampainya dia di apartemen, itu tiba-tiba si Ika itu mengalami kesurupan yang nggak biasanya gitu kan. Jadi dia tiba-tiba ngeberantakin semua kamar, teriak-teriak. Ya, itu membuat si Kiki itu takut. Kenapa gitu kan? Karena tadi cuma mual-mual dan pusing aja. Nah pas direbahin di kamar, dia tiba-tiba ngancurin semua isi kamar. Ditanyalah oleh Kiki, kenapa? Kamu kenapa? Katanya. Diusir tuh si Kiki tuh sama si Ika, bahwa memang ya si Kiki udah paham lah ya, bahwa memang tuh kayak si Ika ini kayak wah lagi kesurupan gitu kan. Apa masalah kemarin dipikirnya gitu kan. Dia maksa mau berangkat kerja, akhirnya digituin lagi mungkin sama temen kantornya. Ya udah, nggak lama dari itu tuh si Ika tuh habis berantakin kamarnya tuh duduk diem gitu. Itu dengan rambut turunin semua, kayak menyeramkan lah dilihat si suaminya nih gitu kan. Gak lama dari itu tiba-tiba pingsan dia, tidurlah di kamarnya. Akhirnya suaminya ini nelpon lah ustadz yang kemarin dibawa ke sana gitu. Tiba-tiba ustadz itu tuh bilang gitu bahwa memang saya udah ngerasa dari tadi bahwa ada kontak, katanya begitu. Ya udah buru-buru bawa ke sini. Akhirnya berangkatlah mereka tuh jam 10 malam tuh ke daerah Jawa Barat lah ya dibawanya. Itu malam jam 10 mereka berangkat, sampai sono tuh sekitar jam setengah 12. Nah baru sampai di sono tuh udah langsung direbahin di kasur, itu didoain lah ya. Nggak lama tuh si Ika duduk lagi katanya gitu kan, dikasih air minum, duduk lagi gitu. Ya bertanyalah, panik lah si suaminya kan, kenapa ini Pak Ustadz katanya. Wah ini udah bahaya katanya. Wah bahaya kenapa? Mungkin si Kiki tuh bingung gitu kan. Bahaya ini harus segera di mandiin katanya. Wah bahaya apa gitu kan sampai dimandiin gitu. Nggak lama dari itu memang si Ika tuh sadar gitu, manggil-manggil suaminya gitu kan. Kenapa? Katanya dia juga nggak sadar itu dia kenapa. Akhirnya dimandiin lah si Ika dengan suaminya gitu kan. Bahwa memang katanya bahaya lah, menurut Ustadz harus segera gitu. Nah suaminya itu masih berpikir bahaya itu seperti apa gitu kan. Ya udah akhirnya dimandikan lah, memang di sumur yang udah ditaruh kayak apa bunga lah yang memang udah tersedia. Yang mandiin pun istrinya dari Pak Ustadz yang sebelumnya sudah dingajiin dulu gitu katanya airnya oleh Pak Ustadz, baru dimandikan gitu. Nah selesai mandi tuh suaminya ngeliat si Ika tuh kayak cerah gitu, wajahnya tuh cerah gitu, nggak kayak kemarin kusam kusut begitu gitu, agak lebih cerah gitu. Nah didudukan lah setelah bersalin berpakaian, dijelasin lah oleh Ustadz gitu bahwa memang orang ini mengerjainya untuk menghilangkan sukma yang ada di dalam dirinya si Ika gitu katanya. Nah suaminya ini kan nggak ngerti ya apa itu gitu kan, akhirnya dijelasin oleh Ustadz gitu. Ternyata raga ini ada sukma. Nah sukmanya itu yang akan diambil, mau ditarik gitu untuk tubuh orang ini menjadi kosong, dan itu bisa menyebabkan makhluk-makhluk gaib yang lain itu bisa masuk ke dalam dirinya dengan mudah. Setelah mendengarkan perkataan Pak Ustadz tadi, dengan semua sudah selesai, akhirnya mereka tuh pulang gitu. Baliklah mereka ke Jakarta, pulang ke apartemen gitu kan. Nah itu tuh di malam itu tuh balik lagi si Ika tuh tidur dengan enaknya gitu, nggak ada hal-hal apapun yang mengganggunya gitu. Nah keesokan paginya lagi dibangunin lah suaminya bahwa memang si Ika ini mau berangkat kerja lagi katanya. Nah akhirnya di situ suaminya keras untuk tidak berangkat.
tetap si Ika maksa mau berangkat kerja, katanya tetap mau berangkat kerja. Nah, nggak lama dari itu akhirnya tuh suaminya tuh nelpon Ustadz bahwa memang si Ika ini mau berangkat kerja, tapi takut keadaannya seperti kemarin gitu katanya. Nah, Ustadz ini bilang katanya nggak apa-apa, biarin aja gitu katanya, insya Allah nggak terjadi apa-apa katanya. Ya udah, akhirnya diantarlah sama suaminya ke tempat proyek itu gitu kan. Nah, nggak lama dari itu tuh Sika masuklah ke proyek, suaminya balik lagi ke apartemen untuk beres-beres berangkat kerja gitu kan. Nah, nggak lama dari itu pas sudah sampai kantor suaminya, Sika tuh telepon lagi bahwa memang ingin pulang katanya. Itu teriak-teriak ingin pulang sampai teman-teman kerjanya di situ pun bingung katanya. Lah, baru sampai belum lama ya, ada kali 2 jam itu tuh dia mau tiba-tiba teriak-teriak minta pulang gitu, mau pulang katanya. Akhirnya ya udah, suaminya tuh balik ke tempat proyeknya istrinya, jemputlah dia. Itu nggak balik ke apartemen, dia langsung ke rumah Pak Ustadz yang di daerah Jawa Barat. Selama di perjalanan, kata suaminya itu si Ika itu berlaku aneh, bertingkah laku aneh lah ya. Itu layaknya anak kecil, layaknya orang tua, layaknya nenek katanya di dalam mobil. Dia tanya, ini di mana katanya, saya mau turun di sini gitu. Apalagi yang serem waktu itu pas lewatin Cipularang lah gitu, tol Cipularang katanya. Itu dia minta turun di kilometer berapa gitu ya, gue juga lupa tuh ceritanya. Dia minta turun di kilometer itu, dia mau keluar dari mobil dan lari ke arah hutan katanya. Akhirnya nggak lama dari itu dia baru keluar dari mobil itu langsung di cegat sama suaminya masuk lagi gitu. Nah, nggak lama dari itu tuh kayak anak kecil lagi, tiba-tiba kayak anak kecil dia di dalam mobil gitu, mau pulang ke tempat tadi katanya gitu. Nah, merinding lah suaminya itu selama perjalanan membawa dia ke rumah Ustadz gitu. Pokoknya teriak-teriakannya, jangan bawa saya ke sana, saya nggak mau katanya. Percuma kamu bawa saya ke sana, saya akan masuk lagi. Pokoknya berdebatnya masalah itu aja. Ya, itu si Ika gitu selama kesurupannya ya. Suaminya pun menanggapinya kadang dengan emosi, kadang dengan santai, kadang juga ngeledek gitu kan. Memang di sambil teleponan sama Ustadz pun bilangnya begitu katanya, jangan dibawa emosi karena kamu akan dipancing secara emosional oleh orang yang sedang kesurupan, katanya seperti itu. Sampailah mereka ke rumah Ustadz. Itu belum sampai turun dari mobil, si Ika itu udah ngamuk-ngamuk pukulin suaminya katanya, minta balik lagi katanya, nggak mau kesini katanya, percuma kamu bawa kesini, itu lagi yang diucapin. Akhirnya Pak Ustadz keluar dari rumah gitu kan, dengan dibuka sama Ustadz ya itu tuh tiba-tiba pingsan si Ika tuh. Nah, gak lama dibopong lah sama suaminya ke dalam rumah gitu, ke dalam rumah Ustadz, didoain lah sama Ustadz gitu kan. Beberapa kali didoain akhirnya tersadar si Ika tuh gitu kan. Nah, bilanglah ke suaminya si Ustadz gitu, ini istrinya kalau bisa Pak jangan disuruh kerja dulu karena sudah berulang-ulang kali hal ini terjadi, takutnya menjadi bahaya ke istrinya gitu. Nah, di situ Ustadz ngomong ya si Ika denger gitu kan. Ya udah, akhirnya nggak lama dari itu selesai dibacain, dikasih air minum, udah sehat lagi. Pulanglah mereka ke Jakarta. Itu tuh jam 2 malam kalau nggak salah baru sampai ke Jakarta katanya. Baru sampai di apartemen, pas buka pintu itu kayak bau apa, kayak bau bangke. Kamarnya itu ya, kamar di apartemen itu tuh menurut suaminya baunya tuh kayak bau bangke. Pas ditanya ke Ika tuh Ika nggak nyium bau apa-apa katanya, tapi suaminya tuh berasa di kamar itu kayak bau bangkai. Nah, nggak lama dari itu mungkin karena belum mandi kali ya, berasanya ya udah, akhirnya mereka bersih bersih lah gitu kan. Selesai bersih bersih, suaminya dulu tuh waktu itu mandi katanya. Selesai dia mandi berpakaian, istrinya baru mandi. Nah, tiba-tiba lama tuh di dalam kamar mandi, istrinya nggak keluar keluar. Akhirnya diketok lah. Pas tiba-tiba dibuka pintunya tuh istrinya mandi dalam keadaan berpakaian, itu belum copot baju ya, mungkin kalau orang mandi ini masih dalam berpakaian dan melihat ke arah suaminya dengan senyum penuh kayak serem banget lah kata suaminya gitu, senyum gitu, senyum kayak waduh ngeri banget katanya suaminya cerita ke gua.
Pokoknya yang nggak pernah dia bayangin seserem itu gitu, kata senyumannya mengerikan. Akhirnya diseretlah keluar si Ika itu dari kamar mandi gitu kan. Marah-marah si Ika tuh katanya mengusir suaminya gitu kan. Diusirlah suaminya katanya dari rumah. Kamu jangan di sini, kamu siapa katanya. Bingung lah suaminya kan, diusir lah. Ini rumah dia gitu kan, dalam artian kenapa diusir. Suaminya sebenarnya tahu bahwa memang si Ika tuh sedang kesurupan. Akhirnya suaminya nurutin tuh, ya pura-pura lah ya, karena dia tahu juga sedang kesurupan ya. Akhirnya keluarlah, buka pintu apartemen, dia keluar sebentar gitu kan. Ditutup tuh sama istrinya, memang nggak dikunci. Nah nggak lama dari itu dia buka lagi pintu tuh suaminya. Tiba-tiba yang nggak gue bayangin ya, tuh istrinya lari ke balkon, diri di atas balkon itu mau lompat ke bawah, dan itu lari langsung suaminya meluk dia untuk turun. Itu sih katanya yang paling menurut suaminya itu kejadian yang bener-bener yang dia nggak bisa lupain gitu. Hampir melihat istrinya tuh kelihatan kayak untuk bunuh diri. Gak lama dari itu setelah dipeluk untuk turun dari balkon, dibawalah ke kamar, digantiin bajunya sama suaminya semuanya. Gak lama itu tuh kayak lemas dia, capek kali ya, kesurupan gitu kan. Akhirnya tiduran lah dia, teleponan lah sama Ustadz katanya. Ini bagaimana Ustadz istri saya, ditanyalah suaminya gitu kan. Sama Ustadz dibilang katanya sabar, nanti minggu depan kesini katanya. Nanti saya sama santri-santri yang di pesantren untuk ngajiin katanya. Kalau memang nggak bisa kesini, biar kita yang ngaji di sini. Cuma di sana sediakan ember dan juga bunga-bunga untuk dimandiin katanya gitu. Ya udah, 2 hari lagi seperti itu kata ustadznya, itu di malam Jumat kalau nggak salah, di hari Kamis. Nah malamnya waktu Kamis itu tuh suaminya pergilah ke pasar untuk beli bunga-bunga perlengkapan itu gitu kan, buat ditaruh di air untuk dimandiin. Nah istrinya si Ika ini bingung buat apaan katanya. Bilang lah sama suaminya, buat kamu mandi katanya gitu. Istrinya kaget, buat apaan nih kembang sama baskom yang ada airnya katanya. Suaminya memberitahukan, udah kamu gak usah banyak tanya, ikutin aja katanya. Ya udah, akhirnya si Ika pun nurut gitu kan, tiduran aja dia di kamar gitu. Nah kira-kira maghrib tuh waktu itu jam ya sekitaran jam 6:30 lah, udah lewat maghrib lah ya. Nah suaminya ini udah berpakaian peci lah ya, koko sama sarung, itu dia sholat gitu kan. Dia sholat, habis sholat maghrib mau menjelang isya, dia nunggu isya, hanya ya kayak zikir lah gitu kan. Nah kata suaminya itu dia sambil zikir kan tutup mata, itu tuh kayak berasa di dalam kamarnya itu, di apartemen itu kayaknya panas, dan itu kayak banyak ribuan makhluk halus ada di situ katanya. Merasanya suaminya gitu pas sambil zikir katanya, dia ngerasa kayak di kamar itu tuh panas banget, banyak banget makhluk-makhluk astral memang yang nggak bisa dilihat, tapi dia ngerasa kayak panas badannya gitu kan. Nah nggak lama itu tuh Ustadz itu nelpon gitu, kita udah pada siap nih mau ngaji, santri-santri juga udah ada katanya gitu kan. Dia disiapin belum bahan-bahannya? Udah katanya. Ya udah, HP-nya di loudspeaker aja katanya gitu, siapin kembang dan baskomnya gitu. Ya udah disiapin. Si Ikanya di mana katanya? Di kamar lagi tiduran katanya. Ya udah. Nah lama itu di ngaji tuh, udah mulai ngaji tuh santri, kedengeran tuh dari loudspeaker suaminya. Nah suaminya pun sambil zikir lah ya, sambil zikir ngerasanya nggak lama dari itu tiba-tiba Pak Ustadz ngomong, itu berasa saya di situ tuh banyak sekali makhluk halus katanya. Itu bisa sampai ratusan di situ. Kamu nggak merasa panas katanya. Nah Pak Ustadz ini tahu gitu kan, suaminya bingung. Tahu Ustadz, saya juga ngerasa panas tadi pas zikir. Tadi gitu. Ya udah nggak apa-apa kata Ustadz. Ikutin aja sambil nunggu ngaji nih kelar. Itu si Ika jangan suruh keluar kamar, tunggu aja dalam kamar gitu kan. Nah singkat cerita, akhirnya ngaji itu selesai. Kedengeran dari loudspeaker katanya, udah bawa itu baskom yang berisi bunga, taruh di kamar mandi. Si Ika suruh mandi dengan air itu gitu kan. Nah selesailah teleponan, dimatiin. Suaminya itu udah bawa nih ember sama bunga. Cuma kayak ada yang aneh pas mau diangkat gitu kan. Nah bunga itu dilihat itu banyak sekali belatung di bawahnya. Cuma suaminya nggak ngomong kasih Ika.
gitu kan. Mungkin dilihat suami itu banyak belatung, tapi tetap dibawa ke kamar mandi. Akhirnya si Ika dibangunin, suruh mandi malam itu dengan bunga yang ada airnya. Padahal suaminya melihat di situ tuh banyak belatung, tapi si Ika melihatnya pas mandi tuh nggak ada apa-apa. Semenjak saat itu sih memang si Ika semakin parah dan semakin parah, hingga akhirnya kerjaannya pun molor dan dia akhirnya kena penalti. Di saat waktu itu tuh pun juga pekerjaan suaminya pun lagi goyah karena memang udah jarang masuk kerja, ngurusin istrinya yang sedang sakit terus menerus gitu kan. Keuangan mereka menipis dan juga si Ika udah dikeluarin gitu dan juga kena penalti, harus membayar sekian puluh juta untuk pekerjaannya gitu kan, karena udah ada janji antara mereka. Cuma saya bilang ya mau gimana gitu kan, selama 2 tahun itu pun mereka hidup dengan susah dan si Ika istrinya pun sakit-sakitan gitu selama 2 tahun. Nah, tiba-tiba keajaiban itu muncul. Orang tua perempuan dari Ika ini tiba-tiba nelpon ibunya, suruh pulang ke kampungnya gitu kan, suruh pulang ke kampungnya tiba-tiba gitu. Memang kita nggak pernah cerita ke siapapun gitu kan bahwa memang kita mengalami hal seperti itu. Ke orang tua Siki juga enggak, ke orang tua Ika juga enggak. Mereka menghadapinya berdua keadaan itu gitu kan selama 2 tahun. Akhirnya tiba-tiba ibu dari Ika tuh nelpon suruh pulang ke kampungnya gitu kan, nggak tahu perihal apa suruh pulang. Nah akhirnya dibawalah sama suaminya pulang ke kampungnya si Ika. Baru sampai ke rumahnya tiba-tiba itu udah rame ibu-ibu pengajian sama Habib. Ada Habib satu, Habib siapa yang mereka cerita saya juga lupa. Ada Habib pokoknya dia bilang ada Habib di rumah itu tiba-tiba. Nah si Ika tuh nggak mau masuk, mau balik lagi katanya. Lah kenapa katanya, nggak berani katanya. Kenapa nggak berani, ada orang duduk di depan pintu. Lah suaminya bingung, siapa? Gak lama itu suaminya, si Ikanya di belakang suaminya ngikutin gitu, melihat siapa yang duduk di belakang pintu. Ternyata ada Habib gitu. Habib sebenarnya udah tahu, sebenarnya nggak direncanakan karena memang di rumah ibunya Ika tuh lagi ada pengajian gitu. Kebetulan ada Habib juga untuk ceramah. Nah pas banget sekelarnya itu acara, kita sampai tuh si Ika dan si Kiki itu sampai ke rumahnya. Cuma pas belum sampai depan rumah si Ika udah ngerasa nggak berani masuk karena ada Habib duduk di depan pintu gitu. Nah cuma dipaksa lah sama suaminya ini, ya udah ayo udah sampai sini kan katanya. Jalanlah dengan si Ika tuh ketakutan di belakangnya suaminya gitu. Panggil lah assalamualaikum. Nah, masuklah dia, disambutlah oleh ibunya Ika. Sini masuk, makan dulu katanya. Akhirnya makanlah. Nah si Habib ini mengetahui bahwa memang si Ika ini sedang sakit. Nah pas tiba-tiba waktu itu tuh Habib itu ngomong lah ke suaminya gitu, ngomong lah ke si Kiki katanya, ente kuat juga kata Habib tuh gitu. Kuat kenapa Bib? Itu istri ente lagi sakit katanya. Kaget kan suaminya, lah tahu gitu kan, padahal tuh nggak cerita apa-apa gitu. Habib pun bilang ntar malam aneh kesini ya, punya gitu. Oh ya ya Bib, ya Bib gitu katanya. Nah si Ika tuh dari kamar belakang tuh lagi menyendok nasi tuh teriak-teriakan, nggak usah kesini lagi katanya gitu. Si Habib tuh cuman tersenyum. Nah ibunya Ika tuh heran lah kenapa anaknya gitu kan tiba-tiba teriak, aneh gitu kan. Nggak ada yang tahu sih sebenarnya memang si Ika sakit. Habib itu mungkin tahu makanya dia ngomong ke suaminya. Nggak lama dari itu ibunya si Ika keluar ngomong bisik-bisik lah sama suaminya si Ika atau si Kiki katanya. Emang kenapa si Habib bisa ngomong gitu katanya. Dijelasin lah dari A sampai Z sama si Kiki ini suaminya gitu bahwa memang si Ika tuh sakit gitu. Nangis lah di situ ibunya si Ika gitu, kenapa nggak ngomong dari dulu gitu kan biar dibantu sembuhin itu. Cuma kan nggak berani ya, suaminya itu takutnya anaknya hidup sama dia tuh merasa susah gitu kan. Ya akhirnya disampaikan lah sama si Kiki nih ke ibunya, nggak berani biar dia aja yang hadepin gitu kan. Nangis tuh sampai sore tuh bercerita mereka tuh nangis lah
Nah, ceritanya singkat cerita malam pun tiba. Kira-kira jam setengah 8 lah, datanglah Habib habis sholat isya gitu kan. Baru sampai di depan rumah, tiba-tiba si Habib ngomong sama suaminya, bikinin kopi aneh katanya. Ya udah, minta tolong orang lagi tuh suaminya gitu. Nggak usah, ente aja yang bikinin katanya gitu. Ya udah, akhirnya suaminya lah ke belakang untuk bikinin kopi tuh, kopi saset lah yang tinggal nyeduh katanya. Nggak lama balik lagi, taruh aja di meja katanya. Coba panggilin istri ente katanya gitu. Nah, baru duduk aja itu istrinya gitu, itu udah meronta-ronta, teriak-teriak gitu kan, teriak-teriak ketakutan gitu kan. Akhirnya Habib ini ngomong gitu ke depan istrinya, ente nggak tahu aneh siapa katanya. Tahu katanya gitu. Tiba-tiba si Ika tuh kayak ngomong kayak bapak-bapak lah, kayak orang tua katanya ke suaminya. Tahu saya katanya. Ya udah disuruh pergi doang gitu kan. Iya pada nurut gitu, tapi nyembuhinnya tuh nggak bisa sehari 2 hari kata Habib. Ini bisa 3 kali aneh harus kesini katanya, karena banyak banget kata dia gitu. Wah, suaminya tuh bingung gitu kan, ya mau gimana. Akhirnya dia tinggallah di sana beberapa hari. Suaminya tuh gitu ngambil cuti lah seminggu untuk ngobatin istrinya di kampungnya istrinya. Nah setelah 3 hari tuh sembuh total lah, alhamdulillah. Si Ika tuh sembuh total, bahwa memang sebenarnya nggak diapa-apain sama Habib kalau dilihat ya. Katanya cuman duduk sama-sama ngobrol, gak lama hilang. Dipegang juga enggak, cuman diliatin doang gitu kan. Nggak ada kontak apapun gitu, cuman sambil ngerokok tuh Habib entah doa apa ya, nggak lama tuh udah jungkir balik selesai. Tapi selama 3 hari kata suaminya. Nah semenjak dari saat dari kampung sono tuh udah sembuh total katanya si Ika tuh. Bener-bener dia udah merasa jadi dirinya sendiri lagi, nggak minder kayak dulu. Selama dia sakit tuh kayak minder, takut sama orang. Akhirnya baliklah mereka dari kampungnya Ika ke Jakarta lagi, balik ke apartemen mereka. Cuma suaminya inisiatif untuk tidak tinggal di sana. Mereka nyari rumah lah. Tanya sih udah tinggal di daerah Bogor. Mereka ngambil rumah di daerah Bogor gitu. Nah, usut punya usut, ya memang di proyeknya si Ika ini katanya banyak yang kayak nyolong besi lah, nyolong semen lah. Itu diketahui oleh Ika. Tapi si Ika nggak berbicara apapun gitu. Dia juga menjaga nama baik lah kawan-kawannya. Ternyata salah tanggap mungkin kawan-kawannya kata si Ika. Si Ika di situ baru cerita oleh suaminya bahwa memang dia mengetahui korupsi yang dilakukan oleh teman-temannya itu, yaitu mungkin yang menyebabkan dimusuhi oleh teman-teman kerjanya. Ya mungkin suaminya berpikir dari situlah ya penyebab kenapa Ika sakit selama 2 tahun lebih gitu kan, karena mungkin dikerjai oleh teman-temannya. Ya mungkin dari situ gitu kan berpikirnya suaminya, walaupun nggak diutarakan gitu kan, karena kalau diutarakan kesannya fitnah. Walaupun suaminya pun udah pernah bertanya oleh Habib di kampungnya gitu, tapi Habib memang nggak membicarakan keborokan orang, siapapun itu yang mengerjainya katanya. Yang penting istri ente sehat. Ya begitulah ceritanya ya, kisah hidup sepasang suami istri yang menurut mereka punya masa lalu yang kelam itu, dengan keadaan kisah mistis, kisah horor dan semuanya. Secara ekonomi yaitu hancur, dan alhamdulillah sih sekarang mereka udah bangkit kembali ya. Maksudnya secara ekonomi, secara hidup mereka udah bahagia. Itu makanya mereka bisa bercerita ke gua terkait masalah cerita hidup mereka. Ya begitulah ceritanya tentang hidup seorang suami istri yang diganggu oleh makhluk halus, atau memang disantet atau diteluh selama 2 tahun lebih, mengalami hidupnya jatuh bangun akhirnya bisa up lagi gitu. Kisah ini memang kisah nyata yang dibawakan oleh yang diceritakan lah ya oleh sepasang suami istri yang mengalami kejadian tersebut. Begitulah ceritanya. Jangan lupa support channel ini dan like and comment, subscribe.